Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Ana Dela Yuza, ana min kuat syurta isna asyara. Ana astagil fi syurta Mantikia Medan. Bonjour à tous, je voudrais me présenter. Je m'appelle Cecilia, vous pouvez m'appeler Cici. Je suis policier, je viens de Medan, j'habite à Stabat. C'est mon ami Dela Yuza. Merci beaucoup pour votre attention. Enchanté. Maria. Kak pikir bisa bahasa apa? Bahasa kalbu, bahasa ibu. Ya senang sekali kan Humas, kita kembali di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama narasumber kita yang sangat-sangat keren, yaitu Kakak Bribtu Dela Yuza dan Kakak Bribtu Cecilia. Halo Kak, apa kabar? Selamat datang di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara. Nah nih Dela sama Cecil waiting ya, mohon maaf. Nah jadi kalian itu kan kalian itu termasuk poluan yang terpilih nih ya, yang terpilih untuk bisa menjadi anggota FPU, karena seperti yang kita tahu banyak nih yang mau seleksi mengikuti FPU tapi mungkin ada yang belum beruntung gitu. Nah perjalanan kalian sejauh ini bisa menjadi anggota FPU, ada nggak sih persiapannya untuk menjadi anggota FPU? Dari Dela dulu. Untuk persiapannya paling bahasa sama kalau dulu itu fisik. Fisik. Kayak larinya dan komputer juga ada. Berarti persiapannya kurang lebih kayak seleksi anggota Polri lagi nggak sih? Iya, tapi ditambah ada mengemudi, menembak, wawancara bahasa Inggris, TPA, ujian matematika, bahasa Inggris, terus ujian TPA kayak biasa. Apa memang psikotes. Kalau mau FPU itu harus memiliki menguasai maksudnya salah satu bahasa nggak sih? Atau wajib. Ya minimal bahasa Inggris. Minimal bahasa Inggris. Ya, dia tergantung misi yang mau di apply ya. Kalau dari Kak Cecil sendiri nih? Sama, tapi yang paling penting itu adalah jaga kesehatan karena tahapan tesnya itu kan panjang. Benar yang kata Dela, karena dari awal kita tuh tes itu udah psikotes, menembak, bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus ada tes mengemudi. Kalau misalnya dia apply-nya kayak spesifik, dia bakal dites lagi di luar dari, kalau kami apply-nya pasukan taktis ya, gitu. Tes kesehatan juga ada, kayak waktu masuk polisi. Nah kalau untuk yang memotivasi sendiri nih jadi anggota FPU apa sih, Cecil? Kalau memotivasi pasti siapa sih yang nggak kepengen bekerja setuju. di bawah naungan dari PBB. Salah satunya itu sebagai kebanggaan kita sendiri untuk dapat bekerja di sana, bertemu dengan teman-teman polisi maupun TNI yang dari seluruh dunia. Contohnya pada saat di sana kami bertemu dari Mesir, Senegal, Kambodia, Perancis dan lain-lain. Kalau Dela sendiri? Yang memotivasi ya memang kerja di, kadang lebih nikmat juga kerja di luar struktur Polri ya. Iya. Ada lain dia gitu perasaannya, apalagi di bawah naungan PBB. Ketemu dengan polisi dari luar negeri, dapat pengalamannya lah gitu. Kalau motivasi saya. Nah, Kak Dela sama Kak Cecil sendiri tadi kan bilang kalau di sana tuh apply-nya banyak hal gitu, banyak pekerjaannya. Nah, untuk Kak Dela sama Kak Cecil sendiri tuh di sana tugasnya tuh kayak gimana sih? Kalau kami apply-nya pasukan taktis, dan di sana itu kami menjalankan mandat dari UN, yaitu proteksi kepada masyarakat sipil, proteksi kepada personil UN, dan juga proteksi terhadap aset-aset UN yang ada di sana. Sama Kak? Sama, kita sama kok pasukan taktis. Nah kalau perbedaannya nih dari FPU 12 Tsunami dengan yang Minuska tuh apa sih perbedaannya sebenarnya? Padahal itu bisa disebut sama-sama pasukan FPU ya, cuma perbedaannya apa sih? Daerahnya aja. Perbedaan, tapi kalau tupoksi apa semua sama ya? Tapi kalau di UNAMID sekarang karena mau tutup ya, FPU 12 penutup misi UNAMID. Jadi dapat beda dia tugasnya. Kalau tugas tambahan. Ada tugas tambahan. Tugas tambahannya itu kira-kira apa? Kayak kita jadi tim liquidation team. Jadi Indonesia terpilih jadi penutup. Cuma ada 2 negara yang ada 3 negara FPU-nya. Indonesia, Nepal dan Pakistan. Untuk penutup misi ini. Jadi tugasnya lebih ke menjaga yang mau ditutup ini. Campnya seperti super camp kan akan ditinggalkan kan, kita menjaga camp itu
sebelum diserahkan ke pemerintah. Kalau yang lain kan kadang kalau sama tugasnya sama ya, kita pengawalan, penjagaan itu sama. Lainnya kita itu perbedaannya di penutupan misi itu aja. Nah kalau Dela sama Cecil nih, kesulitan apa sih yang dialami mungkin selama bertugas di sana? Paling yang challenging untuk kita adalah keselamatan diri sendiri udah pasti jadi Pasti. challenge buat kita di sana. Iya. Karena kan kita di sana juga tempatnya tempat ini ya, konflik, daerah konflik. Iya, daerah konflik, betul. Nah, selain itu juga bahasa, karena tanpa adanya kita pembelajaran bahasa, kita bakal susah nih berkomunikasi. Karena kan kunci di sana itu kan komunikasi kepada masyarakat. Betul. Selain bahasa Prancis, nah ada juga di negara Afrika Tengah itu nggak semua bisa bahasa Prancis, karena bahasa Prancis itu hanya untuk anak-anak yang belajar di sekolah SD, SMP atau seterusnya. Jadi kebanyakan pakai bahasa Sango. Dan sebelum kami ditempatkan di Afrika Tengah, deployment ke sana, kami harus belajar dari Divisi Hubungan Internasional di IFIS selama 2 bulan bahasa Prancis. Oh, jadi memang belajar masih ada mendalami lagi ya, biarpun kita tadi sudah bisa bahasa, cuma kita mendalami lagi ya bahasa itu sendiri ya. Nah, kalau untuk Dela sendiri, kesulitannya selama bertugas di Sudan sendiri apa, Del? Kalau kalau bahasa ya pasti ya, karena ke negara orang. Kalau di Namib tuh pertama yang sulit sinyal. Kita pertama di penempatan deploy-nya itu di Golo. Di Golo sama sekali nggak ada sinyal. Untuk seluler biasa aja itu nggak ada. Jadi apalagi kita internet gitu iya, apalagi internet ya. Jadi kita sama sekali nggak pegang HP. Kecuali kita ada dapat jadwal 4 hari sekali ya, kita dikasih sinyal wifi dari UN-nya. Jadi itulah disitulah saat untuk menghubungi orang tua gitu. Berapa lama kayak gitu, Pak? 6 bulan. Selanjutnya baru pindah ke Sudan. Ke El Fasher. Kesulitan lainnya air ya. Air sulit juga sulit air. Sulit air. Airnya sulit, kalau gitu ada dingin. Oh, begitu ada dingin. Iya, dingin. Kita dapat mandi nggak, Del? Enggak lah. Pagi enggak. Hemat air ya. Air ya. Hemat. Airnya susah ya, susah. Jadi kita ngambil air dari luar, dari tempat masyarakat ngambil juga. Kita ngambil dari situ baru dimasukin ke ember-ember ya, dideploy ke ember-ember gitu. Berarti kesulitan yang dialami oleh anggota FPU dialami juga oleh masyarakat berarti di situ ya. Itu sih. Berarti memang berbaur penuh iya, sama masyarakat di sana. Sinyal susah semua itu aja. Nah, cerita tadi tentang mengabari orang tua nih, Del. Ci juga. Gimana sih perasaannya rindu rumah nih selama bertugas di sana? Kalau di sana, kalau di MINUSCA tuh masih menggunakan sinyal 3G. Jadi kalau misalnya Indonesia udah info terbaru, kami mungkin beberapa saat baru mengetahui. Masih bisa dapat ya info-info ya. Berarti terbilang tertinggal gitu. Iya. Jadi kalau lihat Instagram ya, kalau misalnya di sini udah lancar, kami bisa muter-muter. Terus paket di sana kan mahal, 10 giga itu sekitar 300 ribuan, jadi harus hemat-hemat juga kan. Jadi kalau ngubungi keluarga paling karena kita perbedaan zona waktu yang juga lumayan. Jadi kalau misalnya kita bangun mereka udah siang, ya itu agak susah juga kan menyatukan zona waktu. Kalau rindu keluarga pasti rindu ya kan, apalagi makanan dari Indonesia. Betul. Itu yang paling susah karena orang luar negeri jarang makan cabai kan. Nah itu. Cabai tetap ya. Kalau Dela sendiri nih, kalau rindu, cara mengatasi kerinduan rumah itu gimana, Del, selama bertugas di sana? Apalagi kalau bilang tadi di sana nggak ada sinyal. Iya, waktu di Golo itu betul-betul susah ya. Paling kalau waktu dikasih jatah itu juga kita nggak bisa lama gantian sama yang lain. Jadi terbatas kapasitasnya itu yang bisa pakai wifi itu. Jadi paling kasih call dan kita mengutamakan kayak yang sudah punya keluarga ya, yang hubungi anak sama istrinya. Kalau misalnya nggak penting kali, udahlah kita mengabari dari chat, kasih foto gitu. Kalau yang sulit itu kalau misalnya ada yang sakit, keluarganya yang sakit atau bahkan meninggal ya. Kayak rating kita juga mungkin ada orang tuanya meninggal. Itu kalau dikabari gitu kan telat dia kan. Benar. Dan kebetulan kalau misalnya dikabari kita nggak bisa langsung berangkat. Di situ kita menggunakan helikopter kalau mau ke kotanya, karena di situ nggak ada bandara. Aksesnya kan berarti sulit aksesnya. Jadi kalau misalnya ada yang itu ada helikopter itu dia seminggu sekali. Jadi tunggu jadwal. Iya. Itu yang bikin
sulit kali. Itu kendala-kendala yang Kendalanya di dirasakan. situ. Berarti kerennya pasukan FPU ini sebenarnya di belakangnya ini juga ada ada kendala-kendala juga yang dialami ya. Untuk Mas, nggak semuanya yang kita lihat enak, itu beneran enak. Jangan terlalu percaya sama gambar ya. Iya, Yang betul. bahagia, senyum. Instagram itu semuanya palsu, betul. Yang enaknya ada kita kasih. Yes. Nah, kita balik Pasukan lagi itu sebenarnya apa sih? Mungkin kawan humas kan juga pada belum tahu apa sih pasukan taktis itu. Nah, apalagi ini pasukan taktis yang bertugas di PBB nih, bagian itu. Apa sih sebenarnya pasukan taktis itu? Pasukan taktis kita lebih ke pengawalan VVIP ya. Patroli. Jadi kalau misalnya ada personel UN nih mau keluar camp, itu kan nggak bisa sendiri-sendiri aja, bahaya ya kalau keluar itu. Jadi kita harus ada pasukan bersenjata. Nah, turunlah FPU ini, utamanya kan pasukan taktis. Jadi kita mengawal itu dari personilnya, dari kendaraannya, itu yang kita kawal, kita jaga. Jadi personilnya, misalnya personil turun ke suatu tempat, kita jaga kendaraannya. Ada juga yang menjaga personilnya turun. Itu Itulah samanya. Kalau selama di sana nih, apa sih pengalaman menariknya? Dari Dela dulu lah, pengalaman menarik selama bertugas di Afrika Tengah. Pengalaman menarik ya, mungkin ketemu sama warga situ ya. Dari beda bahasa. Kita kan nggak bisa belanja sembarangan ya di situ. Oh iya, ya. iya benar. Belanja sembarangan. Jadi kita minta tolong sama warga di sana. Jadi cara minta tolongnya kita juga menjelaskan, kita kayak kerupuk, menjelaskan kerupuk atau arang itu kan kita nggak bisa menjelaskan pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi kita kadang menunjukkan foto, menjelaskan barangnya kita bawa. Interaksinya tuh nunjukin foto ya. Bahasa isyarat. Pakai bahasa isyarat. Kita kan memang ada yang bisa bahasa Arab, tapi kan nggak selalu menempel sama kita. Iya, benar. Jadi kita minta tolongnya gini. Baru nanti dia ngomong bahasa Arab, harganya gini, baru nanti dikasihnya gitu. Kadang kesalahpahaman, kita minta pernah kita titip hati sapi gitu kan. Iya. Dia beli hati unta gitu. Itulah kesulitannya gitu. Kesulitan bahasa ya, Iya, paling kesulitan utama. bahasa, jadi lucu. Tapi jadi lucu. kenangan juga nih ya. Nah, kalau Cecilia Sama sih, kurang lebih kayak Dela juga. Kalau misalnya kita mau beli sesuatu tuh pasti kalau kita pakai bahasa isyarat ngomong, atau enggak kita nunjukin foto. Ini mau beli ini nih, ada enggak? Paling dicariin ya ke sana gitu. Kurang lebih kayak gitu. Mereka tertarik nggak sih belajar bahasa Indonesia? Sangat tertarik. Malah ada yang juga fasih bahasa Iya, Indonesia di sana. ada ya? Oh, mungkin karena setiap hari Iya. ketemu Apalagi di sama- Sudan ya kan udah 12 tahun ya ketemu Indonesia, dia udah ngerti. Kadang dia nanti pakai baju Brimob, polisi Iya. Indonesia. Tulisannya berarti polisi. banyak yang ngasih Iya. juga ya. Iya. Datang dia pagi-pagi, selamat pagi, apa kabar? Iya, dia datangi, dia yang sambut kita. Iya. Berarti terbukti ya bahwasanya peran FPU apalagi Iya. dari Indonesia tuh di sana Udah memang diakui ya. diakui Iya. dan memang dikenal nih ya sama Iya. masyarakat Sampai di sana. ada yang fasih ya. Karena Indonesia juga dikenal ramah sama mereka. Cerita tentang suka dukanya dulu nih Del, selama bertugas di sana apa sih Del? Kalau sukanya ya dapat cuti ya. Cuti. Cutinya sebulan, lebih sebulan. Kalau setahun tuh dapat 2 kali Oh. jatahnya. Dan nggak pulang ke Indonesia Iya. kan? Karena saya belum nikah, jadi saya nggak pulang ke Indonesia. Mungkin kalau udah nikah dia pulang. Jadi menyempatkan diri jalan-jalan udah kemana aja Del? Kebetulan kan COVID tuh ya. Iya, Jadi betul. WNI nggak boleh kemana-mana, paspor WNI itu. Aduh. Dapatnya kalau saya tuh tujuan awalnya umroh, tapi saat itu Belum ditutup, dikasih. nggak boleh Belum. dikasih tuh. WNI aja yang nggak dikasih. Jadi ke Turki sama Mesir. Oh, tapi lah keren dah ke Turki. Kapadokia. Udah sempat ke sana Del? Iya dong. Aku sudah ingin. Main dream, Mas. Main dream. Kalau Cici udah kemana aja nih? Sukanya dulu nih. Sukanya Cerita paling itu ya jalan-jalan kan, kita. ketemu sama teman-teman lain, jadi nambah teman dari Iya, luar betul, negeri. betul. Tapi kebetulan kalau kami di Afrika itu kayak pesawat itu nggak bisa setiap hari ada juga. Dia kayak pesawatnya keliling dulu dari negara sini. Kalau misalnya di Afrika tuh udah lengkap, ada yang mau ditampung, mereka ke Afrika Tengah keliling. Nah jadi waktu itu kan COVID, Prancis kemana-mana nggak bisa buka, jadi ya balik ke Indonesia. Berarti bisa dibilang generasi COVID juga waktu Iya, itu. generasi, Iya, jadi sangat- nggak bisa kemana-mana. Sayang. Udah gitu tiket dari Afrika Tengah itu mahal mahal. sekali. Oh ya mahal ya. Ya. Sekitar- Sudan sama Afrika tiket ke Indonesia Beda. tuh
Jauh Kami banding. 25 juta pulang pergi. Kalau dari Sudan 16 jutaan. Pulang PP sih. Ya itu sukanya, dukanya Del, apa Del? Aduh. Kalau dukanya Nggak apa-apa Kak. Ceritain. Sampein aja, sampein. dukanya yang rindu keluarga ya. Apalagi pas lebaran itu ya. Oh iya iya, Pas iya, karena takbiran momen itu, lebaran. ya, momen lebaran itu takbiran, aduh merengut di kamar. Nggak makan lontong Del. Iya, ada yang buat lontong. Oh, ada. Iya, kita kan masak sendiri lah. Terus dukanya waktu penutupan itu kita ada konflik. Oh iya Pas, iya. kan ada tembakan ya, ada tembakan. Jadi kita kan camp itu kan besar tuh, super camp. Iya. Itu kan mau diserahkan ke pemerintah. Jadi setengahnya udah diserahkan ke pemerintah. Tapi masyarakat ini kayak nggak terima gitu. Kenapa ke pemerintah? Kenapa nggak dibagikan ke masyarakat aja gitu. Jadi konflik nih pemerintah sama masyarakat. Sempat Iya, betul. tembakan juga. Iya. Gencatan senjata ya. Iya. Apalagi senjata. Indonesia sebagai penutup ya. Iya, pasti. itu dia. Apalagi itu peluru udah masuk ke kamar, jatuh-jatuh. Jadi kita siaga terus tuh pakai helm sama body vest, Iya. walaupun baju biasa. Tidur Alhamdulillah, nggak pernah. alhamdulillah. Untung masih pulangnya selamat ya. masih Alhamdulillah lengkap. Ada Indonesia semua. Nah kalau dukanya nih Ci selama di Minuska. Kayaknya mungkin itu ya, kayak kalau mau ngapa-ngapain susah, mau belanja juga nggak bisa kayak kita belanja perlu keluar Indomaret. Iya, benar. Kita kan kalau keluar kan pasti ada waktunya dan minimal dalam satu mobil itu ada 5 orang. Jadi ada keterbatasan. Nah, beli makan juga di sana kan juga mahal. Kalau ada restoran misalnya pengen makan spaghetti itu dibanderol 100 ribuan. Jadi kita pun nggak bisa mau keluar jalan-jalan Afrika Tengah, nggak bisa sepuasnya atau apa. Sinyal juga susah. Jadi ya itu nggak bisa nonton drakor ya. Karena sinyal ya. Iya benar karena susah sinyal nggak bisa. Nah ini kalau kita bahas panjang kayaknya bisa sampai panjang pembicaraan kita. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu closing statement dulu nih Kak. Pesan-pesan untuk rekan-rekan yang akan seleksi menjadi anggota FPU. Silakan. Gak usah takut karena kamu itu apa yang kamu pikirkan. Kalau misalnya dalam pikiran kamu aku pasti bisa, kamu pasti bisa. Bagus sih. Kamu itu apa yang kamu pikirkan Din. Nah Dela. Kalau pesannya coba aja dulu. Pasti kalau misalnya udah join ya, udah gabung jadi peacekeeper itu nagih. Ketagihan. Saya juga pengen berangkat lagi. Serius. Kasih kesempatan sama yang lain lah Del. Bukan karena cuannya ya. Bukan karena cuannya ya. Aku udah siap nih mau berangkat nih. Ayolah kita Ya. teman. Udahlah, yang tahu-tahu aja. Iya, itu tadi pembicaraan kita dengan kakak kita yang luar biasa. Makasih sekali lagi Kak udah mampir di podcast kita ya Kak ya. Iya. Nah, sekian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara kita hari ini. Saya Bribtu Gendis Purba Dan saya Bribtu Afika Nasution. bersama kru rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan salam presisi.